Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Faturrahman dengan nomor BP 19101152610592. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan database Traveloka. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu atau menjelaskan ulang tentang apa itu Traveloka. Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Baik, kita tak usah berlama-lama. Di sini saya langsung saja kepada materi database Traveloka. Untuk masalah database, mereka tidak menggunakan MySQL melainkan MongoDB. MongoDB sendiri memang diklaim lebih unggul daripada penggunaan database MySQL biasa. Teknologi MongoDB ini memiliki performa 4 kali lebih cepat daripada MySQL. Kalau versi hosting, ya MongoDB itu bisa disamakan dengan teknologi Lightspeed yang diklaim 9 kali lebih cepat daripada Apache. Kecepatan dalam pencarian database sangat-sangat dibutuhkan. Ini semua ditunjukkan demi kenyamanan para pengguna situs ini. Kemudahan dalam penggunaan dan juga kecepatan hasil pencarian sangat dibutuhkan. Amazon AWS untuk deployment dan belum melihat penawaran PaaS seperti Heroku karena kecenderungan mereka untuk mendorong kopling yang ketat. Mengenal MongoDB Database NoSQL. MongoDB adalah salah satu produk database NoSQL open source yang menggunakan struktur data JSON untuk penyimpanan datanya. MongoDB adalah merupakan database NoSQL yang paling populer di internet. MongoDB sering dipakai untuk aplikasi berbasis cloud, grid computing, atau big data. Database NoSQL dibagi menurut format penyimpanan dokumennya. Berikut adalah pengelompokan database NoSQL berdasarkan model penyimpanan data. Dokumen database. Contohnya MongoDB. Setiap satu objek data disimpan dalam satu dokumen. Dokumen sendiri bisa terdiri dari key value dan value sendiri bisa berupa array atau key value bertingkat. Key value contoh database jenis ini adalah Apache Cassandra. Grep. Format penyimpanan data dalam struktur grep. Format grep digunakan untuk data yang saling berhubungan seperti jejaring sosial. Contoh database NoSQL dengan format ini adalah Neo4j dan FlowDB. FlowDB dipakai oleh Twitter. Objek database. Format database yang disimpan dalam objek-objek. Objek di sini sama dengan pengertian objek di pemrograman berorientasi objek. Contoh databasenya adalah DB4O. Tipe lainnya adalah tabular, tuple store, dan berbagai jenis lain yang tidak terlalu populer. Kelebihan NoSQL dibanding relational database. NoSQL digunakan menampung data yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur secara efisien dalam skala besar, big data atau cloud, menggunakan OOP dalam pengaksesan atau manipulasi datanya. NoSQL tidak mengenal skema tabel yang kaku dengan format data yang kaku. NoSQL sangat cocok untuk data yang tidak terstruktur. Istilah singkat untuk fitur ini adalah dynamic schema. Auto-sharding, istilah sederhananya, jika database NoSQL di running cluster server atau multiple server, maka data akan tersebar secara otomatis dan merata ke seluruh server. Kekurangan dari database NoSQL. Hosting pada NoSQL masih cukup mahal, seperti beberapa layanan di luar negeri Mancare biaya 100-200 US dollar untuk hosting database NoSQL. Selain itu, saya belum pernah menemukan hosting cPanel yang mendukung database MongoDB atau database NoSQL lainnya. Selain itu, karena bervariasinya produk dan format penyimpanan, berpindah antar satu produk database ke produk NoSQL lainnya perlu waktu untuk belajar. Contohnya ketika Anda pindah dari MongoDB ke Cassandra, maka Anda harus belajar dari awal, berbeda dengan database RDMA. Tadi saya sudah menjelaskan beberapa
database yang digunakan oleh Traveloka, dan di sini kita bisa melihat terminologi dan konsep di MongoDB dan perbandingan dengan konsep yang ada di SQL database. Mungkin itu saja dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton atau mendengarkan presentasi dari basis data yang digunakan oleh Traveloka. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di lain waktu. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.